Sebuah buku, Atomic Habit, perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. Cara mudah dan terbukti untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Karya James Clear. Dasar-dasar mengapa perubahan sangat kecil menghasilkan perbedaan besar. Bab 1. Dahsyatnya kekuatan Atomic Habit. Nasib British Cycling berubah pada suatu hari dalam tahun 2003. Organisasi itu yang merupakan induk organisasi cabang olahraga sepeda profesional di Britania Raya baru saja merekrut Davy Brailsford sebagai direktur performa yang baru. Pada waktu itu, pembalap sepeda profesional di Britania Raya telah mengalami hampir 100 tahun dalam prestasi yang sedang-sedang saja. Sejak 1908, pembalap-pembalap Inggris hanya memenangkan satu medali emas di ajang Olimpiade, dan prestasi mereka bahkan lebih buruk lagi di lomba balap sepeda paling akbar, Tour de France. Dalam 110 tahun, tidak ada pembalap Inggris yang pernah memenangkan ajang tersebut. Bahkan prestasi pembalap Inggris begitu tenggelam sehingga pabrik sepeda terbaik di Eropa menolak menjual sepeda kepada tim itu karena takut berpengaruh buruk pada penjualan sepedanya seandainya pembalap-pembalap profesional lain melihat atlet-atlet Inggris memakai produk tersebut. Direktur Brailsford membawa British Cycling ke arah baru yang membuatnya berbeda dari pelatih-pelatih terdahulu adalah komitmennya yang tiada henti terhadap strategi yang ia sebut penghimpunan perolehan kecil, yang merupakan falsafah pencairan margin peningkatan sangat kecil dalam segala sesuatu yang Anda kerjakan. Menurut Brailsford, secara keseluruhan prinsip ini berasal dari gagasan bahwa jika Anda mengurai segala sesuatu yang dapat Anda pikirkan terkait dengan balap sepeda, dengan perbaikan 1% saja, Anda akan mendapatkan kenaikan yang signifikan ketika menerapkannya bersama-sama sekaligus. Brailsford dan pelatih-pelatihnya mulai dengan membuat penyesuaian-penyesuaian kecil yang bisa diharapkan dari tim pembalap sepeda profesional. Mereka merancang ulang jok sepeda agar lebih nyaman dan mengoleskan alkohol pada ban agar cengkeramannya lebih baik. Mereka meminta para pembalap memakai celana pendek dengan pemanas listrik guna mempertahankan suhu otot sewaktu bersepeda dan menggunakan sensor-sensor biofeedback untuk memonitor reaksi-reaksi tiap atlet terhadap suatu latihan. Tim menguji bermacam-macam bahan di terowongan angin dan meminta pembalap-pembalap jalan raya beralih mengenakan kostum balap indoor yang terbukti lebih ringan dan aerodinamis. Akan tetapi mereka tidak berhenti di situ. Brailsford dan timnya terus berburu perbaikan-perbaikan 1% di bagian-bagian yang terlewatkan atau tak terduga. Mereka menguji bermacam-macam gel pijat untuk melihat mana yang menghasilkan pemulihan otot paling cepat. Mereka membayar seorang dokter untuk mengajari tiap pembalap cara terbaik mencuci tangan guna mengurangi peluang terkena virus influenza. Mereka menentukan jenis bantal dan kasur yang memungkinkan tidur lebih nyenyak bagi tiap pembalap. Mereka bahkan mengecat bagian dalam truk tim dengan warna putih yang memudahkan mereka melihat debu-debu kecil yang biasanya tidak langsung terdeteksi pada berisiko menurunkan performa sepeda yang telah disetel dengan baik. Ketika perbaikan-perbaikan ini berikut, ratusan perbaikan kecil lain diakumulasikan, hasilnya datang lebih cepat daripada yang pernah dibayangkan. Hanya 5 tahun sejak Brailsford direktur, tim British Cycling mendominasi baik balap sepeda jalan raya maupun sirkuit di ajang Olimpiade 2008 di Beijing. Tempat mereka secara dahsyat memenangkan 60% dari total medali emas yang diperebutkan. 4 tahun kemudian, ketika Olimpiade diselenggarakan di London, atlet-atlet Inggris menaikkan batas minimal prestasi mereka dan membuahkan 9 rekor Olimpiade serta 7 rekor dunia. Pada tahun yang sama, Bradley Wiggins menjadi atlet balap sepeda Inggris pertama yang memenangkan Tour de France. Tahun berikutnya, teman satu timnya, Chris Froome, memenangkan lomba itu dan terus menang lagi pada 2015, 2006, dan 2017 yang membuat tim Inggris meraih 5 kemenangan Tour de France dalam 6 tahun. Selama rentan 10 tahun dari 2007 sampai 2017, pembalap sepeda Inggris memenangkan 178 kejuaraan dunia dan 66 medali emas Olimpiade atau Paralympic dan meraih 5 kemenangan Tour de France yang oleh kalangan luas dipandang sebagai prestasi paling sukses dalam sejarah balap sepeda. Bagaimana ini terjadi? Bagaimana suatu tim yang sebelumnya hanya sekumpulan atlet biasa berubah menjadi juara dunia melalui perubahan-perubahan sangat kecil? Sepintas lalu, paling-paling hanya akan menghasilkan perubahan sekadarnya. Mengapa perbaikan-perbaikan kecil berakumulasi menjadi hasil-hasil yang begitu menakjubkan? Dan bagaimana Anda dapat meniru pendekatan ini dalam hidup Anda sendiri? Mengapa perubahan kecil menghasilkan perbedaan besar? Mudah sekali memberikan
taksiran terlebih atas pentingnya suatu momen yang menentukan dan membuat taksiran nilai terlalu rendah atas upaya membuat perbaikan-perbaikan kecil yang dilakukan setiap hari. Seringkali kita meyakinkan diri bahwa kesuksesan yang masif menuntut aksi yang masif pula, entah menurunkan berat badan, membangun bisnis, menulis buku, memenangkan kejuaraan, atau meraih sasaran lain. Kita memberi diri sendiri beban untuk membuat perubahan yang akan mengguncang bumi dan menjadi bahan perbincangan semua orang. Sementara itu, perbaikan 1% sesuatu tak terlalu terasa, kadang malah tak terlihat. Padahal perbaikan itu dapat jauh lebih bermakna, terutama dalam jangka panjang. Perubahan dari suatu perbaikan sangat kecil, tapi berlanjut dalam waktu lama, bisa sangat dahsyat. Berikut penjelasan matematikanya. Jika Anda bisa menjadi 1% lebih baik setiap hari dalam setahun, akhirnya Anda akan 37 kali lebih baik pada penghujung tahun. Sebaliknya, jika Anda 1% lebih buruk setiap hari dalam setahun, Anda akan menurun hampir menjadi nol. Yang berawal dari satu kemenangan kecil atau satu kemunduran remeh dapat terakumulasi menjadi jauh lebih besar. Kebiasaan adalah bunga menyemuk dalam perbaikan diri. Sama halnya dengan uang yang menjadi berlipat-lipat karena bunga menyemuk. Pengaruh kebiasaan menjadi berlipat-lipat sewaktu Anda mengulang-ulang kebiasaan itu. Perubahan yang dihasilkan pada suatu hari tertentu mungkin terkesan kecil, tapi dampak yang terjadi setelah berbulan-bulan dan bertahun-tahun kemudian bisa dahsyat. Ketika kita menengok ke belakang 2, 5, atau barangkali 10 tahun kemudian, nilai kebiasaan yang baik dan kerugian akibat kebiasaan buruk menjadi luar biasa nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini mungkin sulit dianggap baik. Kita sering mengabaikan perubahan-perubahan kecil karena terkesan tidak begitu penting saat itu. Jika Anda menabung sedikit uang sekarang, Anda belum menjadi jutawan. Jika Anda pergi ke sasana kebugaran 3 hari berturut-turut, bentuk tubuh Anda belum berubah. Jika Anda belajar bahasa Mandarin selama 4 jam malam ini, Anda belum berhasil menguasai bahasa itu. Kita melakukan sejumlah perubahan, tapi hasilnya tidak pernah langsung terlihat. Jadi kita mudah kembali ke rutinitas semula. Sayangnya, laju transformasi yang lambat juga memudahkan kita membiarkan kebiasaan buruk tetap terjadi. Jika Anda makan makanan yang tidak sehat hari ini, timbangan Anda memang tidak langsung naik banyak. Jika Anda bekerja sampai larut malam ini dan mengabaikan keluarga, mereka akan memaafkan Anda. Jika Anda menunda kewajiban dan membiarkan proyek Anda tidak dikerjakan sampai besok, biasanya masih ada waktu untuk menyelesaikannya kemudian. Suatu keputusan tunggal mudah dibatalkan, namun ketika kita mengulang 1% kesalahan hari demi hari dengan mengulang keputusan-keputusan buruk, mengulang kesalahan-kesalahan sangat kecil, dan merasionalisasi alasan-alasan kecil, pilihan-pilihan kecil kita mengalami proses bunga majemuk sampai menjadi racun. Akumulasi banyak salah sangka inilah 1% penurunan di sini dan di sana yang akhirnya mengantar ke masalah. Dampak yang terjadi akibat suatu perubahan dalam kebiasaan Anda mirip pengaruh pengubah arah pesawat meskipun hanya beberapa derajat. Bayangkan Anda sedang terbang dari Los Angeles ke New York City. Seandainya seorang pilot meninggalkan LAX atau kode untuk Bandara Internasional Los Angeles, lalu mengubah arah 3,5 derajat saja lebih ke selatan, Anda akan mendarat di Washington DC, bukan di New York City. Perubahan kecil seperti itu hampir tak terlihat sewaktu tinggal landas. Hidung pesawat bergeser tak sampai 3 meter. Tapi untuk skala perpindahan yang meliputi Amerika Serikat, tempat mendarat Anda akan meleset ratusan kilometer. Begitu pula suatu perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari dapat membuat Anda tiba di sasaran yang sangat berbeda. Membuat pilihan yang 1% lebih baik atau 1% lebih buruk terkesan tak bermakna pada suatu saat. Tapi dalam rentang waktu panjang pilihan-pilihan tersebut menentukan perbedaan antara siapa Anda sekarang dan siapa Anda nanti. Sukses adalah produk kebiasaan sehari-hari, bukan transformasi yang hanya sekali seumur hidup. Itu berarti tak penting seberapa sukses atau seberapa gagal Anda saat ini. Yang penting adalah apakah kebiasaan-kebiasaan Anda menempatkan Anda pada jalur menuju kesuksesan atau tidak. Anda harus jauh lebih peduli pada arah tujuan Anda saat ini daripada hasil-hasil saat ini. Jika Anda seorang jutawan tapi menghabiskan lebih banyak daripada yang Anda dapatkan tiap bulan, berarti Anda ada di arah tujuan yang buruk. Bila kebiasaan Anda belanja Anda tidak berubah, hasil akhirnya tidak akan baik. Sebaliknya, jika Anda sedang bangkrut tapi menabung sedikit demi sedikit setiap tahun, Anda berada di jalur yang benar menuju kemerdekaan finansial, bahkan meskipun Anda bergerak lebih lambat daripada yang Anda inginkan. Hasil-hasil Anda menunjukkan ukuran yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan Anda. Kekayaan bersih Anda menunjukkan ukuran yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan finansial Anda. Bobot tubuh Anda menunjukkan ukuran yang mengikuti kebiasaan makan Anda. Pengetahuan Anda merupakan ukuran yang mengikuti kebiasaan belajar Anda. Seberapa rapi rumah Anda menunjukkan tingkat kebiasaan Anda dalam hal beres-beres rumah.
Anda mendapatkan apa yang selalu Anda ulangi. Jika ingin meramalkan kemana tujuan Anda dalam hidup, yang harus Anda lakukan hanyalah mengikuti kurva keberhasilan kecil atau kegagalan-kegagalan kecil. Lalu melihat bagaimana hasil pilihan Anda sehari-hari setelah 10 atau 20 tahun. Apakah Anda belanjakan lebih sedikit daripada yang Anda dapatkan tiap bulan? Apakah Anda memastikan pergi berolahraga tiap pekan? Apakah Anda membaca buku dan belajar sesuatu yang baru tiap hari? Pertaruhan-pertaruhan kecil seperti inilah yang akan menentukan masa depan Anda. Waktu memperbesar margin antara kesuksesan dan kegagalan. Waktu akan melipat gandakan apapun yang Anda masukkan. Kebiasaan baik menjadikan waktu sahabat Anda. Kebiasaan buruk menjadikan waktu musuh Anda. Kebiasaan itu seperti sebilah pedang yang tajam di kedua sisi. Kebiasaan buruk dapat menebas Anda dengan mudah sebagaimana kebiasaan baik dapat membentuk Anda. Itu sebabnya pemahaman atas hak ikhwal kebiasaan sangatlah penting. Anda perlu mengetahui cara kerja kebiasaan dan cara merancangnya sesuai keinginan Anda agar dapat menghindari bahaya dari salah satu sisi tajam pedang Anda. Kebiasaan dapat menjadi bunga majemuk yang baik atau buruk bagi Anda. Contoh bunga majemuk yang positif. 1. Bunga majemuk yang produktif. Menyelesaikan satu tugas tambahan dapat menjadi prestasi kecil pada suatu hari, tapi maknanya bisa sangat besar dalam karir keseluruhan. Pengaruh mengotomatiskan satu pekerjaan lama atau menguasai satu keterampilan baru bisa lebih besar lagi. Makin banyak tugas yang mampu Anda tangani yang tanpa berpikir, makin bebas otak Anda untuk berfokus pada bidang lain. Contoh 2, bunga majemuk pengetahuan. Belajar tentang satu gagasan baru tidak akan menjadikan Anda jenius, tapi komitmen untuk belajar seumur hidup dapat mengubah Anda lebih lanjut. Tiap buku yang Anda baca tidak hanya mengajarkan sesuatu yang baru, tapi juga membuka cara pikir yang berbeda atas gagasan-gagasan lama. Seperti kata Warren Buffett, begitulah cara kerja pengetahuan terbangun di atas tumpukan seperti bunga majemuk. Contoh ketiga, bunga majemuk hubungan. Orang cenderung membalas perilaku Anda kepada mereka. Makin sering Anda menolong, makin sering orang menolong Anda. Menjadi sedikit lebih ramah dalam tiap interaksi dapat menghasilkan jaringan hubungan yang luas dan kuat sejalan dengan waktu. Contoh bunga majemuk yang negatif. Contoh 1, bunga majemuk yang membuat stres, frustasi karena kemacetan lalu lintas, beban tanggung jawab menjadi orang tua, kecemasan apakah uang cukup sampai akhir bulan, tegang karena tekanan darah agak naik. Dengan sendirinya penyebab-penyebab stres yang umum ini dapat dikelola. Namun, kalau terus ada selama bertahun-tahun, stres-stres kecil itu menumpuk menjadi masalah kesehatan yang serius. Contoh 2, bunga majemuk pikiran buruk. Makin sering Anda memandang diri tidak berharga, bodoh, atau jelek, makin kuat kecenderungan Anda untuk memandang hidup dengan cara begitu. Anda terperangkap dalam lingkaran setan pikiran. Hal yang sama terjadi pada bagaimana pikiran Anda tentang orang lain. Begitu terjerumus ke dalam kebiasaan memandang orang sebagai pemarah, licik, atau egois, Anda merasa orang seperti ini ada di mana-mana. Contoh ketiga, bunga majemuk kebencian, huru-hara, protes, dan gerakan massa jarang terjadi karena penyebab tunggal. Sebaliknya, agresi-agresi kecil tapi lama dan kekecewaan kecil setiap hari pelan-pelan bertumpuk sampai suatu peristiwa memicu dan menyebar seperti kebakaran hutan. Seperti apa kemajuan itu sesungguhnya? Bayangkan Anda mempunyai balok es yang diletakkan di meja depan Anda. Ruangan itu dingin dan Anda dapat melihat uap napas Anda. Temperatur saat ini minus 3,5 derajat Celcius. Meskipun pelan, ruangan mulai menghambat. Minus 3 derajat, minus 2,5, minus 2. Balok es di depan Anda masih Anda. Minus 1,5, minus 1,1, minus 0,5. Masih belum terjadi apa-apa. Kemudian 0 derajat. Es mulai meleleh. Kenaikan temperatur setengah derajat ini tampak tidak berbeda dari temperatur sebelumnya. Tapi yang satu ini memicu perubahan besar. Peristiwa-peristiwa terobosan seringkali terjadi akibat banyak aksi sebelumnya yang menghimpun potensi sampai cukup untuk memicu perubahan besar. Pola ini terjadi di mana-mana. Kanker menghabiskan 80% hidupnya tanpa ketahuan dan tiba-tiba berhasil menguasai seluruh tubuh dalam hitungan bulan. Bambu hampir tak terlihat selama 5 tahun pertama hidupnya karena sibuk membangun sistem akar yang kukuh di bawah tanah sebelum menjulang puluhan meter ke udara dalam rentan 6 pekan. Begitu pula kebiasaan seringkali muncul tanpa keistimewaan sampai Anda melewati suatu ambang batas kritis dan membuka pintu ke tataran performa baru. Pada babak awal dan babak tengah, suatu proyek atau usaha seringkali ada yang disebut lembah kekecewaan. Anda berharap mendapatkan kemajuan dengan cara linier, jadi Anda bisa frustasi ketika melihat perubahan terkesan tidak efektif dalam hari-hari pertama, minggu-minggu pertama, atau bahkan bulan-bulan pertama. Rasanya seolah Anda jalan di tempat. Itu ciri suatu proses yang menghimpun banyak hal.
hasil maksimalnya terpaksa tertunda. Berikut salah satu alasan pokok mengapa sulit sekali membangun kebiasaan yang awet. Orang membuat beberapa perubahan kecil tapi tidak dapat melihat hasil nyata. Jadi ia memutuskan berhenti. Menurut Anda, aku sudah lari pagi setiap hari selama sebulan. Tapi kenapa aku tidak melihat perubahan apapun pada tubuhku? Begitu pikiran seperti ini berkuasa, langkah berikutnya adalah menghentikan kebiasaan baik yang sudah dimulai. Namun, agar mendapatkan perubahan yang bermakna, kebiasaan perlu dipertahankan cukup lama untuk bisa membuat terobosan ke tataran yang disebut dataran potensi laten. Bila Anda merasa harus susah payah membangun kebiasaan-kebiasaan baik atau menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruk, itu bukan karena Anda tidak memiliki kemampuan untuk menjadi lebih baik. Seringkali itu karena Anda belum melewati dataran potensi laten. Mengeluarkan kesuksesan yang tak kunjung tercapai meskipun sudah bekerja keras, sama seperti mengeluhkan balok es yang tidak meleleh meskipun Anda memanaskan dari suhu minus 3,5 sampai minus 0,5 derajat. Usaha Anda tidak sia-sia, hanya tersimpan. Semua aksi terjadi pada suhu 0 derajat. Ketika akhirnya Anda tembus ke dataran potensi laten, orang menyebutnya kesuksesan mendadak. Dunia luar hanya melihat bagian peristiwa yang dramatis, tidak melihat yang terjadi sebelumnya. Namun, Anda tahu itu hasil kerja Anda sejak lama sekali. Ketika kelihatannya Anda tidak mengalami kemajuan apapun, padahal itulah yang memungkinkan lompatan pada hari ini. Masih ada pendanaan lain antara manusia dan tekanan geologis. Dua lempeng tektonis dapat bergesekan satu sama lain selama jutaan tahun dengan ketegangan yang terus terbangun. Kemudian pada suatu hari, kedua lempengan itu bergesekan lagi, sama seperti yang telah terjadi selama berabad-abad. Tapi kali ini ketegangannya sudah terlalu besar, gempa terjadi. Perubahan dapat berlangsung bertahun-tahun sebelum pengaruh muncul sekaligus. Penguasaan sesuatu menuntut kesabaran. San Antonio Spurs, salah satu tim paling sukses dalam sejarah NBA, memajang kata mutiara dari tokoh reformasi sosial Jacob Riis pada dinding ruangan ganti mereka. Ketika apapun terkesan tak ada gunanya, saya sengaja pergi menyaksikan tukang batu mengayunkan martil ke sebongkah batu cadas, mungkin sampai 100 kali, tanpa menghasilkan satu retakan pun pada cadas itu. Namun pada hantaman yang ke-101 kali, cadas itu terbelah menjadi dua. Dan saya tahu bukan hantaman terakhir yang menyebabkannya, melainkan semua hantaman yang dilakukan sebelumnya. Semua hal besar berasal dari awal yang kecil. Bibit setiap kebiasaan adalah keputusan tunggal yang sangat kecil. Namun kebiasaan keputusan itu diulang. Kebiasaan berakar dan tumbuh makin kuat. Akar-akar mencengkram makin dalam dan cabang-cabang terus tumbuh. Usaha mengejar kebiasaan buruk sama seperti merobohkan pohon beringin yang sangat besar dalam diri kita. Dan usaha membangun kebiasaan baik sama seperti merawat tanaman bunga yang sangat sensitif setiap hari. Namun, apa yang menentukan apakah kita bertahan pada suatu kebiasaan cukup lama agar selamat sampai ke dataran potensi laten dan tembus ke sisi lain? Apa yang menyebabkan sebagian orang terjerumus ke dalam kebiasaan-kebiasaan yang tidak diinginkan, sedangkan yang lain berhasil menikmati efek bunga majemuk dari kebiasaan-kebiasaan baik? Lupakan sasaran, berfokuslah pada sistem. Kearifan yang masih berlaku sampai sekarang mengatakan bahwa cara terbaik untuk meraih apa yang kita inginkan dalam hidup, entah memiliki bentuk tubuh yang lebih bagus, membangun bisnis yang sukses, hidup lebih tentram dan tidak terlalu cemas, meluangkan waktu lebih banyak bersama teman dan keluarga, adalah menetapkan sasaran-sasaran yang spesifik dan dapat dilaksanakan. Untuk waktu yang lama, ini pula pendekatan yang saya pakai terkait dengan kebiasaan. Selalu ada sasaran yang harus diraih. Saya menetapkan sasaran-sasaran untuk nilai-nilai yang harus saya dapatkan di sekolah, untuk bobot yang ingin saya hilangkan melalui olahraga, untuk laba yang saya inginkan dalam bisnis. Saya berhasil pada beberapa, tapi gagal pada sebagian besar yang lain. Akhirnya, saya mulai sadar bahwa hasil-hasil saya hampir tidak berkaitan dengan sasaran-sasaran yang saya tetapkan dan hampir semuanya berkaitan dengan sistem yang saya jalani. Apa perbedaan antara sistem dan sasaran? Ini perbedaan yang pertama kali saya ketahui dari Scott Adams, kartunis di balik komik Dilbert. Sasaran bicara tentang hasil yang ingin kita raih, sistem adalah proses yang mengantar ke hasil-hasil itu. Bila Anda seorang pelatih, sasaran Anda mungkin memenangkan kejuaraan. Sistem Anda terdiri atas merekrut pemain, mengatur asisten pelatih, dan menyelenggarakan latihan pelatih. Bila Anda seorang pengusaha, sasaran Anda mungkin membangun perusahaan bernilai $1.000.000. Sistem adalah bagaimana menguji gagasan tentang produk, merekrut karyawan, dan menjalankan iklan pemasaran. Bila Anda seorang pemusik, sasaran Anda mungkin memainkan gubahan baru. Sistem Anda adalah beberapa sering Anda berlatih. Bagaimana Anda memecahkan serta mengatasi kesulitan.
dan metode Anda adalah menerima umpan balik dari instruktur. Sekarang, pertanyaan yang menarik. Jika Anda mengabaikan sepenuhnya sasaran-sasaran Anda dan berfokus hanya pada sistem, apakah Anda akan masih berhasil? Sebagai contoh, jika Anda seorang pelatih bola basket dan mengabaikan sasaran memenangkan kejuaraan serta berfokus hanya pada yang dikerjakan tim dalam latihan setiap hari, apakah Anda masih mendapatkan hasil? Menurut saya, Anda akan berhasil. Sasaran dalam olahraga apapun adalah menyelesaikan dengan skor terbaik, tapi pasti sangatlah konyol kalau selama pertandingan tim menghabiskan waktu untuk melihat papan nilai. Cara satu-satunya untuk benar-benar menang adalah menjadi lebih baik setiap hari. Seperti ungkapan juara Super Bowl 3 kali, Bill West. Nilai akan datang dengan sendirinya. Ini berlaku pula untuk bidang-bidang kehidupan lain. Bila Anda menginginkan hasil-hasil yang lebih baik, lupakan sasaran-sasaran Anda. Sebagai ganti, berfokuslah pada sistem Anda. Apa yang saya maksud? Apakah sasaran sama sekali tidak berguna? Tentu saja tidak. Sasaran itu baik untuk menetapkan arah, tapi sistem adalah yang terbaik untuk mendapatkan kemajuan. Sejumlah masalah timbul ketika Anda menghabiskan terlalu banyak waktu memikirkan sasaran dan tidak menyediakan waktu yang cukup untuk merancang sistem. Masalah satu, pemenang dan pecundang memiliki sasaran yang sama. Yang berfokus pada penetapan sasaran cenderung mengalami kasus supervisif bias yang serius. Kita berkonsentrasi pada orang-orang yang akhirnya menang, orang-orang yang selamat, dan secara keliru mengandaikan bahwa sasaran-sasaran ambisius telah mengantar mereka ke kesuksesan. Mengabaikan semua orang yang memiliki tujuan sama tapi tidak berhasil meraih sasaran. Setiap peserta olimpiade ingin memenangkan medali emas. Setiap calon karyawan ingin mendapatkan pekerjaan. Dan kalau orang sukses dan orang gagal memiliki sasaran yang sama, berarti sasaran bukan berbeda antara pemenang dan pecundang. Bukan sasaran memenangkan Tour de France yang mendorong atlet balap sepeda Inggris menjadi terunggul dalam olahraga ini. Berdasarkan nalar, setiap tahun mereka ingin memenangkan perlombaan itu, sama seperti setiap tim profesional lain. Sasaran itu selalu sudah ada, baru ketika menerapkan sistem dengan perbaikan-perbaikan kecil secara terus-menerus, mereka meraih hasil yang istimewa. Masalah 2. Meraih sasaran hanya perubahan sesaat. Bayangkan ada ruangan yang berantakan dan sasaran Anda adalah merapikannya. Bila mendapat tenaga untuk merapikannya, Anda akan memiliki ruangan yang bersih untuk saat ini. Akan tetapi, jika mempertahankan kebiasaan malas dan jorok yang telah menjadikan kamar Anda berantakan, dalam waktu tidak lama Anda akan melihat setumpuk sampah baru dan berharap mendapatkan semburan motivasi lagi untuk merapikan ruangan Anda. Anda akan terus mengejar hasil yang sama karena tidak pernah mengubah sistem di baliknya. Anda mengobati gejala tanpa mengatasi sumber penyebabnya. Meraih sasaran hanya mengubah hidup Anda untuk sesaat. Itu kontradiktif dengan perbaikan. Kita mengira yang perlu diubah adalah hasil, padahal masalah tidak terletak pada hasil. Yang sungguh perlu kita ubah adalah sistem-sistem yang menyebabkan hasil-hasil tersebut. Ketika memecahkan masalah di tingkat hasil, Anda hanya memecahkan masalah untuk sementara, agar dapat menjadi lebih baik. Anda perlu memecahkan masalah di tingkat sistem. Benahi masukan maka keluaran akan menjadi benar dengan sendirinya. Masalah 3. Sasaran membatasi kebahagiaan Anda. Pengandaian tersirat di balik setiap sasaran adalah sebagai berikut. Begitu aku meraih sasaranku, aku akan bahagia. Masalah dalam mentalitas yang mendahulukan sasaran adalah Anda terus menjauhkan diri dari kebahagiaan sampai Anda beralih ke tonggak sasaran berikutnya. Saya berkali-kali dan tak terhitung banyaknya terperosok dalam jebakan ini. Selama bertahun-tahun, kebahagiaan selalu menjadi sesuatu yang ingin saya nikmati di masa mendatang. Saya berjanji pada diri sendiri bahwa begitu masa otot saya naik 10 kg atau setelah bisnis saya diulas di New York Times, saya baru akan beristirahat sejenak. Lebih lanjut, sasaran menciptakan konflik, entah ini atau itu, entah Anda meraih sasaran dan sukses, atau Anda gagal dan merasa kecewa. Anda secara mental memasang kotak untuk mengurung diri dalam versi kebahagiaan yang sempit. Ini menyesatkan. Mustahil jalan Anda sesungguhnya dalam hidup akan tepat sesuai dengan apa yang ada di benak Anda ketika menetapkan suatu sasaran. Membatasi kepuasan Anda berdasarkan satu skenario tidaklah masuk akal ketika ada banyak jalan lain yang dapat ditempuh untuk meraih kesuksesan. Mentalitas mendahulukan sistem menyediakan antidot untuk ini. Ketika Anda jatuh cinta pada proses, bukan pada produk, Anda tidak harus menunggu ketika ingin memberi kesempatan kepada diri sendiri untuk bahagia. Anda dapat merasa puas kapanpun ketika sistem Anda berjalan, dan sistem dapat menjadi sukses dalam banyak bentuk beragam, tidak hanya yang pertama kali Anda bayangkan. Masalah 4, sasaran tidak bersesuaian dengan kemajuan jangka panjang. Akhirnya,
Pola-pola berorientasi sasaran dapat menciptakan efek yo-yo. Banyak atlet lari berlatih keras selama bertahun-tahun, tapi begitu berhasil melintasi garis finish, mereka berhenti berlatih. Lomba itu tak lagi menjadi motivasi mereka. Ketika semua kerja keras Anda difokuskan pada sasaran tertentu, apa yang tersisa untuk mendorong maju Anda setelah sasaran itu tercapai? Itulah sebabnya banyak orang kembali ke kebiasaan-kebiasaan lama setelah suatu sasaran tercapai. Tujuan menetapkan sasaran adalah memenangkan pertandingan. Tujuan membangun sistem adalah terus berprestasi dalam olahraga yang sama. Pemikiran jangka panjang yang sejati adalah berpikir dengan sedikit sasaran. Orang tidak bicara tentang kesuksesan tunggal. Orang bicara tentang siklus perbaikan yang tiada akhir dan terus-menerus. Akhirnya, komitmen Anda terhadap proseslah yang akan menentukan kemajuan Anda. Sistem yang disebut Atomic Habits. Bila Anda merasa sulit mengubah kebiasaan, masalah bukan terletak pada diri Anda. Masalahnya ada pada sistem Anda. Kebiasaan buruk berulang dan terus berulang bukan karena Anda tidak ingin berubah, tapi karena Anda memiliki sistem yang keliru untuk melakukan perubahan. Anda mencapai level sasaran, Anda jatuh di level sistem. Berfokus pada sistem keseluruhan, bukan sasaran tunggal, adalah salah satu tema pokok buku ini. Ini juga salah satu makna lebih dalam di balik kata atomic. Anda sekarang mungkin sadar bahwa atomic habit merujuk ke suatu perubahan sangat kecil, peralihan sangat remeh, perbaikan yang hanya 1%. Namun, atomic habit bukan hanya kebiasaan-kebiasaan lama manapun. Kendati kecil, atomic habit adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Sama seperti atom-atom yang membentuk molekul. Atomic habit adalah unsur pembentuk hasil-hasil yang luar biasa. Kebiasaan itu seperti atom dalam hidup kita. Tiap kebiasaan merupakan suatu mendasar yang ikut membentuk perbaikan secara keseluruhan. Pada awalnya, rutinitas sangat kecil ini terkesan tak bermakna, tapi sejalan dengan waktu akan saling membangun dan menjadi bahan bakar untuk kemenangan-kemenangan lebih besar yang berlipat ganda sampai tingkat yang jauh lebih besar daripada biaya investasi awal. Atomic habit itu kecil, sekaligus sangat besar. Inilah makna frasa atomic habit. Praktik teratur atau rutin yang tak hanya kecil serta mudah dilaksanakan, tapi juga sumber kekuatan yang luar biasa. Komponen sistem pertumbuhan dengan bunga majemuk. Ringkasan bab 1. Kebiasaan adalah bunga majemuk dalam proses perbaikan diri. Menjadi 1% lebih baik setiap hari ikut berperan dalam kemajuan besar jangka panjang. Kebiasaan itu seperti pedang dengan dua sisi. Kebiasaan bisa menguntungkan, dapat menjadi teman, atau menjadi lawan. Itulah sebabnya kita wajib memahami seluk-beluknya. Perubahan-perubahan kecil seringkali terlihat tidak memberikan perbedaan sampai Anda menembus ambang batas kritis. Hasil paling dahsyat dalam proses bunga majemuk tidak langsung terjadi. Anda perlu bersabar. Atomic habit adalah kebiasaan kecil yang merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Sama seperti atom ikut membangun molekul. Atomic habit adalah unsur pembangun hasil-hasil yang menakjubkan. Jika menginginkan hasil yang lebih baik, jangan memusingkan sasaran dahulu. Sebagai gantinya, berfokuslah pada sistem Anda. Anda tidak mencapai level sasaran, Anda jatuh di level sistem. Bab 2. Bagaimana kebiasaan membentuk identitas Anda, dan sebaliknya. Mengapa mudah sekali mengulang kebiasaan-kebiasaan buruk, dan sulit sekali membentuk kebiasaan-kebiasaan baik? Tidak banyak hal yang dapat memberikan dampak lebih dahsyat pada hidup Anda selain memperbaiki kebiasaan sehari-hari Anda. Namun ada kemungkinan pada tanggal yang sama, tahun depan Anda masih mengerjakan hal yang sama, bukan sesuatu yang lebih baik. Orang sering merasa sulit mempertahankan kebiasaan-kebiasaan baik lebih dari beberapa hari, bahkan dengan upaya yang tulus dan terkadang dengan dorongan motivasi saat. Kebiasaan seperti berolahraga, bermeditasi, menulis buku harian, dan memasak adalah sesuatu yang menyenangkan selama sehari dua hari, tapi setelah itu menjadi sesuatu yang mengganggu. Bagaimanapun begitu terbentuk, kebiasaan itu terkesan melekat untuk selamanya, terutama kebiasaan-kebiasaan yang tidak diinginkan, meskipun kita benar-benar menginginkannya. Kebiasaan tidak sehat seperti mengonsumsi junk food, terlalu lama menonton televisi atau main ponsel, duduk melamun dan merokok bisa terasa mustahil dihilangkan. Mengubah kebiasaan menjadi sulit karena dua alasan. Satu, kita berusaha mengubah sesuatu tapi salah sasaran. Dan dua, kita berusaha mengubah kebiasaan dengan cara yang keliru. Dalam bab ini, saya akan membahas poin pertama. Dalam bab-bab selanjutnya, saya akan menjelaskan poin kedua.
Kesalahan pertama kita adalah berusaha mengubah sesuatu tapi salah sasaran. Untuk memahami apa yang saya maksudkan, pertimbangkan ada 3 lapisan tempat perubahan dapat terjadi. Anda bisa membayangkan seperti lapisan-lapisan dalam sebutir bawang. Lapisan pertama mengubah hasil Anda. Lapisan ini terkait dengan mengubah hasil, menurunkan berat badan, menerbitkan buku, memenangkan kejuaraan. Kebanyakan sasaran yang Anda tetapkan berhubungan dengan lapisan perubahan ini. Lapisan kedua adalah mengubah proses Anda. Lapisan ini terkait dengan mengubah kebiasaan dan sistem, menerapkan rutinitas baru di tempat olahraga, merapikan meja kerja supaya aliran kerja lebih baik, mengembangkan latihan meditasi. Kebanyakan kebiasaan yang Anda bangun terkait dengan lapisan ini. Lapisan ketiga dan paling dalam adalah mengubah identitas Anda. Lapisan ini terkait dengan mengubah pandangan Anda tentang dunia, citra diri Anda, penilaian Anda terhadap diri sendiri dan orang lain. Sebagian besar keyakinan, asumsi, dan kecenderungan yang Anda pegang terkait dengan lapisan ini. Hasil adalah hal-hal yang Anda dapatkan, proses terkait dengan apa yang Anda lakukan, identitas terkait dengan apa yang Anda yakini. Dalam hal membangun kebiasaan-kebiasaan yang tahan lama, membangun sistem perbaikan 1%. Masalahnya bukan bahwa lapisan satu lebih baik atau lebih buruk daripada lapisan lain. Semua tingkat perubahan berguna dengan caranya sendiri-sendiri. Masalahnya ada pada arah perubahan. Banyak orang memulai proses pengubahan kebiasaan dengan berfokus pada apa yang ingin mereka raih. Ini mengantar kita ke kebiasaan berbasis hasil. Alternatifnya adalah membangun kebiasaan berbasis identitas. Dengan pendekatan ini, kita mulai dengan berfokus pada kita ingin menjadi sosok seperti apa. Bayangkan, 2 orang sedang berusaha berhenti merokok. Ketika ditawari rokok, orang pertama menjawab, "Tidak, terima kasih. Saya berusaha berhenti." Kedengarannya seperti jawaban yang masuk akal. Padahal orang ini masih percaya bahwa dia adalah perokok yang sedang berusaha melakukan hal lain. Dia berharap perilakunya berubah sembari membawa keyakinan yang sama. Orang kedua menolak dengan berkata, "Tidak, terima kasih, saya bukan perokok." Ini perbedaan kecil, tapi pernyataan ini mengisyaratkan perubahan identitas. Merokok adalah bagian dalam kehidupan lama, bukan kehidupan saat ini. Dia tak lagi mengidentifikasi diri sebagai orang yang merokok. Kebanyakan orang bahkan tidak mempertimbangkan perubahan identitas ketika mereka menetapkan ingin memperbaiki diri. Mereka hanya berpikir, "Aku ingin menjadi langsing." Dan kalau bertahan pada diet, "Aku akan menjadi langsing." Mereka menetapkan sasaran dan menentukan aksi-aksi yang harus mereka ambil untuk meraih sasaran itu tanpa mempertimbangkan keyakinan-keyakinan yang mendorong aksi-aksi itu. Mereka tidak pernah mengubah cara pandang pada diri sendiri, dan mereka tidak sadar bahwa identitas lama mereka dapat menyabot rencana baru mereka untuk berubah. Di balik setiap sistem aksi terhadap sistem keyakinan, sistem demokrasi misalnya, didasarkan pada keyakinan seperti kebebasan, kekuasaan mayoritas, dan keadilan sosial. Sistem kediktatoran memiliki seperangkat keyakinan yang sangat berbeda, misalnya otoritas mutlak dan kepatuhan ketat. Anda dapat membayangkan banyak cara untuk berusaha membuat lebih banyak orang menggunakan hak suara dalam demokrasi. Tapi perubahan perilaku seperti itu tidak akan pernah tinggal landas dalam kediktatoran. Itu bukan identitas sistem tersebut. Pemilihan umum adalah hal yang mustahil di bawah seperangkat keyakinan tertentu. Pola serupa berlaku, entah kita bicara tentang individu, organisasi, atau masyarakat. Ada seperangkat keyakinan dan pengandaian yang membentuk sistem. Identitas di balik kebiasaan-kebiasaan. Perilaku yang tidak bersesuaian dengan diri tidak akan tahan lama. Anda mungkin ingin menjadi lebih kaya, tapi identitas Anda menunjukkan orang yang konsumtif, bukan produsen. Jadi Anda cenderung berbelanja daripada mendapatkan uang. Anda mungkin ingin menjadi lebih sehat, tapi Anda terus mendahulukan kenyamanan daripada kesuksesan. Jadi Anda cenderung bermalas-malasan daripada berolahraga. Mengubah kebiasaan itu sulit jika Anda tidak pernah mengubah keyakinan mendasar yang mengantar ke perilaku lama. Anda mempunyai sasaran baru dan rencana baru, tapi Anda tidak mengubah siapa Anda. Kisah Brian Clark, seorang pengusaha dari Boulder, Colorado, menyediakan contoh yang bagus. "Selama yang dapat saya ingat, saya suka menggigit kuku," kata Clark kepada saya. "Awalnya itu terjadi setiap kali saya gugup sewaktu kanak-kanak, lalu berkembang menjadi ritual yang sulit dihilangkan. Suatu hari saya bertekad berhenti menggigit kuku sampai kukunya tumbuh agak panjang. Hanya lewat kemauanlah saya berusaha melakukannya." Kemudian Clark melakukan sesuatu yang di luar dugaan. "Untuk pertama kalinya, saya minta istri saya menjadwalkan perawatan kuku untuk saya," katanya. "Dalam pikiran saya, kalau saya harus membayar untuk merawat kuku, saya tidak akan menggigit kuku lagi." Ternyata berhasil.
tapi bukan karena alasan keuangan. Perawatan kuku membuat jemari saya menjadi lebih rapi. Untuk pertama kali, perawatan kuku bahkan berkata bahwa setelah tidak digigit, saya mempunyai kuku yang sangat sehat dan menarik. Tiba-tiba saya bangga atas kuku saya. Dan meskipun tidak pernah mengharapkannya, ternyata hal itulah yang mengubah saya. Saya tidak pernah menggigit kuku lagi, sama sekali. Dan itu karena sekarang saya bangga merawat kuku dengan benar. Bentuk akhir motivasi yang muncul secara alami adalah ketika kebiasaan menjadi bagian dari identitas Anda. Di satu pihak, kita mengatakan, saya tipe orang yang menginginkan ini. Ini sangat berbeda dengan mengatakan, saya tipe orang seperti ini. Makin bangga Anda terhadap aspek tertentu dalam identitas Anda, makin termotivasilah Anda untuk mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang terkait dengannya. Bila bangga dengan tampilan rambut Anda akan mengembangkan berbagai kebiasaan untuk merawat dan menjaganya. Bila bangga dengan ukuran otot lengan Anda akan berusaha tidak melewatkan olahraga yang melatih bagian atas tubuh. Bila bangga dengan selendang yang Anda rajut, Anda akan lebih rajin meluangkan waktu untuk merajut tiap minggu. Ketika kebanggaan Anda ikut berperan, Anda akan berjuang mati-matian untuk mempertahankan kebiasaan Anda. Perubahan perilaku adalah perubahan identitas. Anda mungkin memulai suatu kebiasaan karena motivasi, tapi satu-satunya alasan Anda mempertahankannya adalah karena itu bagian dari identitas Anda. Perubahan perilaku yang sejati adalah perubahan identitas. Anda mungkin memulai suatu kebiasaan karena motivasi, tapi satu-satunya penyebab yang membuat Anda bertahan adalah karena kebiasaan itu merupakan bagian dari identitas Anda. Seseorang dapat membujuk dirinya untuk berolahraga atau menyantap makanan sehat sekali atau 2 kali. Tapi, jika orang itu tidak mengubah keyakinan di balik perilaku tersebut, sulit untuk mempertahankannya dalam jangka panjang. Perbaikan hanya sementara, kecuali menjadi bagian dari siapa diri Anda. Sasaran Anda bukan membaca sebuah buku, sasaran Anda adalah menjadi pembaca. Sasaran Anda bukan berlari dalam suatu lomba maraton, sasaran Anda adalah menjadi pelari. Sasaran Anda bukan belajar menguasai sebuah instrumen, sasaran Anda adalah menjadi pemusik. Perilaku Anda biasanya mencerminkan identitas Anda. Hal yang Anda kerjakan menunjukkan tipe pribadi yang Anda yakini adalah diri Anda, entah disadari atau tidak. Penelitian menunjukkan bahwa begitu orang meyakini aspek tertentu dalam identitas mereka, mereka lebih mungkin bertindak selaras dengan keyakinan itu. Sebagai contoh, orang yang mengidentifikasi diri sebagai pengguna hak pilih lebih mungkin ikut memilih daripada mereka yang semata mengaku akan memilih. Begitu pula, orang yang memasukkan olahraga ke identitas mereka tidak harus membujuk diri untuk berlatih. Melakukan sesuatu yang benar itu mudah. Lagi pula, ketika perilaku dan identitas Anda benar-benar selaras, Anda tak lagi harus berusaha mengubah perilaku Anda, sekadar bertindak seperti tipe orang yang Anda yakini sebagai diri Anda sendiri. Seperti semua aspek dalam pembentukan kebiasaan, ini pun pedang bermata dua. Ketika sedang bekerja untuk Anda, perubahan identitas dapat menjadi kekuatan yang dahsyat untuk perbaikan diri. Kendati demikian, ketika sedang bekerja melawan Anda, perubahan identitas dapat menjadi kutukan. Begitu Anda mengambil suatu identitas, hal itu dapat dengan mudah membuat sikap Anda berdampak pada kemampuan Anda berubah. Banyak orang menjalani hidup seperti setengah tidur, menurut begitu saja terhadap norma-norma yang melekat dengan identitas. Saya payah ketika bicara tentang arah. Saya bukan manusia pagi. Saya payah dalam mengingat nama orang. Saya selalu terlambat. Saya payah kalau berurusan dengan teknologi. Saya payah dalam matematika. Dan masih banyak lagi. Ketika Anda mengulang cerita kepada diri sendiri selama bertahun-tahun, mudah untuk terjerumus ke dalam ceruk mental ini dan menerimanya sebagai fakta. Pada waktunya, Anda mulai menolak aksi-aksi tertentu karena itu tidak sesuai dengan siapa saya. Ada tekanan internal untuk mempertahankan citra diri Anda dan berperilaku dengan cara yang konsisten dengan keyakinan-keyakinan Anda. Anda menemukan segala cara agar tidak berlawanan dengan diri Anda sendiri. Makin dalam suatu pikiran atau aksi terkait dengan identitas Anda, makin sulit mengubahnya. Bisa terasa nyaman ketika mempercayai keyakinan dalam kultur Anda atau identitas kelompok, atau melakukan sesuatu yang mempertahankan citra diri Anda atau identitas pribadi. Bahkan seandainya itu salah, penghalang terbesar perubahan positif di tataran manapun, individu, tim, atau masyarakat, adalah mengidentifikasi konflik. Kebiasaan-kebiasaan yang baik bisa terasa masuk akal, tapi kalau bertentangan dengan identitas Anda akan gagal menerapkannya menjadi aksi. Pada suatu hari, Anda mungkin berjuang melawan kebiasaan-kebiasaan Anda karena Anda terlalu sibuk atau terlalu letih atau ratusan alasan lain. Bagaimanapun, dalam jangka panjang, alasan utama Anda gagal mempertahankan suatu kebiasaan adalah
citra diri yang menjadi penghalang. Itu sebabnya Anda tidak dapat terlalu terikat pada satu versi identitas. Kemajuan menuntut pembelajaran ulang, menjadi versi diri yang paling baik menuntut Anda terus-menerus mengedit keyakinan-keyakinan Anda dan meningkatkan serta memperluas identitas Anda. Ini mengantar kita ke suatu pertanyaan penting. Jika keyakinan dan pandangan Anda tentang dunia memainkan peran yang sangat penting dalam perilaku Anda, dari mana sesungguhnya asalnya? Bagaimana tepatnya identitas Anda terbentuk? Dan bagaimana Anda dapat menekankan aspek-aspek baru identitas Anda yang berguna bagi Anda dan pelan-pelan menghapus bagian-bagian yang menghambat Anda. Proses 2 langkah untuk mengubah identitas. Identitas Anda berasal dari kebiasaan Anda. Anda tidak dilahirkan dengan keyakinan bawaan. Setiap keyakinan, termasuk tentang diri sendiri, dipelajari dan dikondisikan melalui pengalaman. Lebih tepatnya, kebiasaan Anda tergantung pada bagaimana Anda mewujudkan identitas. Ketika merapikan tempat tidur setiap hari, Anda mewujudkan identitas orang yang terorganisir. Ketika menulis setiap hari, Anda mewujudkan identitas orang yang kreatif. Ketika berolahraga tiap hari, Anda mewujudkan identitas orang yang atletis. Makin sering Anda mengulang suatu perilaku, makin sering Anda memperkuat identitas yang terkait dengan perilaku itu. Dalam kenyataan, kata identitas awalnya diturunkan dari kata Latin essentitas, yang berarti ada, dan identidem yang berarti berulang. Jadi identitas Anda secara harfiah adalah ada yang diulang. Apapun identitas Anda saat ini, Anda hanya mempercayainya karena Anda memiliki bukti tentangnya. Kalau Anda pergi ke tempat ibadah selama 20 tahun, Anda mempunyai bukti bahwa Anda religius. Jika Anda belajar biologi selama 1 jam setiap malam, Anda mempunyai bukti bahwa Anda rajin. Jika Anda pergi ke tempat olahraga meskipun sedang turun hujan, Anda mempunyai bukti bahwa Anda berkomitmen untuk tetap bugar. Makin banyak bukti bahwa Anda memiliki suatu keyakinan, makin kuat Anda akan meyakininya. Selama sebagian besar masa awal hidup, saya tidak memandang diri sebagai penulis. Jika Anda dulu bertanya kepada salah seorang guru SMA atau dosen saya, mereka akan memberitahu Anda bahwa saya hanya penulis biasa, tanpa kelebihan khusus. Ketika mulai karir menulis, saya menerbitkan artikel baru setiap Senin dan Kamis selama beberapa tahun pertama. Ketika bukti bertambah, begitu pula identitas saya sebagai penulis. Saya tidak mulai berkarya sebagai penulis. Saya menjadi penulis karena kebiasaan saya. Tentu saja, kebiasaan Anda bukan satu-satunya aksi yang memengaruhi identitas Anda, tapi karena sering kebiasaan itu biasanya menjadi lebih paling penting. Tiap pengalaman dalam hidup mengubah citra diri Anda, tapi mustahil Anda memandang diri sebagai pesepak bola karena Anda pernah 1 kali menendang bola, atau memandang diri sebagai seniman karena membuat coretan-coretan yang mirip gambar. Namun, ketika Anda mengulang aksi-aksi ini, bukti menjadi terakumulasi dan citra diri Anda mulai berubah. Pengaruh pengalaman yang hanya 1 kali cenderung memudar sejalan dengan waktu. Sementara pengaruh kebiasaan semakin kuat, yang berarti kebiasaan berperan paling banyak sebagai bukti yang membentuk identitas. Dengan cara ini, proses membangun kebiasaan sesungguhnya sama dengan proses menjadi diri sendiri. Ini evolusi yang bertahap. Kita tidak berubah dalam sekejap mata dan langsung menjadi orang yang sama sekali baru. Kita berubah sedikit demi sedikit, hari demi hari, kebiasaan demi kebiasaan. Kita terus-menerus mengalami evolusi mikro diri. Tiap kebiasaan berfungsi seperti saran. Hei, mungkin inilah saya. Bila Anda menyelesaikan 1 buku, barangkali Anda tipe orang yang suka membaca. Bila Anda pergi ke sasana kebugaran, barangkali Anda tipe orang yang gemar berolahraga. Jika Anda berlatih bermain gitar, barangkali Anda tipe orang yang menyukai musik. Setiap aksi yang Anda ambil sama seperti suara pendukung untuk tipe orang yang menjadi cita-cita Anda. Tidak ada peristiwa tunggal yang akan mengubah keyakinan Anda, tapi ketika dukungan terbangun, begitu pula bukti untuk identitas baru Anda. Ini satu alasan perubahan yang bermakna tidak memerlukan perubahan yang radikal. Kebiasaan-kebiasaan kecil dapat membuat perbedaan yang bermakna dengan menyediakan bukti untuk identitas baru. Dan bila suatu perubahan bermakna, perubahan itu sungguh besar. Itulah paradoks dalam membuat perbaikan-perbaikan kecil. Kalau kita rangkum, Anda dapat melihat bahwa kebiasaan adalah jalur untuk mengubah identitas Anda. Cara paling praktis untuk mengubah siapa Anda adalah mengubah apa yang Anda lakukan. Tiap kali Anda berlatih bermain bola, Anda seorang pemusik. Tiap kali Anda mulai berolahraga, Anda seorang atlet. Tiap kali Anda menyemangati karyawan Anda seorang pemimpin. Tiap kebiasaan tidak hanya mendatangkan hasil, tapi juga mengajarkan kepada Anda sesuatu yang jauh lebih penting. Percaya pada diri sendiri. Anda mulai percaya Anda sungguh dapat meraih hal-hal ini. Ketika suara yang mendukung bertambah banyak dan bukti mulai berubah,
Kisah yang Anda ceritakan sendiri juga mulai berubah. Tentu saja, cara ini juga bekerja ke arah yang berlawanan. Setiap kali Anda memilih menjalankan kebiasaan buruk, itu suara yang mendukung untuk identitas itu. Kabar baiknya adalah Anda tidak harus menjadi sempurna. Dalam setiap pemilihan, selalu ada suara mendukung untuk kedua pihak. Anda tidak memerlukan suara mendukung yang bulat untuk memenangi pemilihan umum. Anda hanya memerlukan mayoritas. Tidak penting ketika ada beberapa suara yang mendukung perilaku buruk atau kebiasaan yang tidak produktif. Sasaran Anda cukup memenangkan mayoritas selama mungkin. Identitas baru memerlukan bukti baru. Bila terus menampilkan suara mendukung yang sama seperti biasanya, Anda akan mendapatkan hasil yang sama seperti biasanya. Kalau tidak ada yang berubah, tidak ada pula yang akan berubah. Poros dua langkah yang sederhana. 1. Putuskan tipe orang yang Anda cita-citakan. 2. Buktikan pada diri sendiri dengan kemenangan-kemenangan kecil. Pertama, putuskan tipe orang seperti apa yang Anda cita-citakan. Ini ada di tingkat manapun, sebagai individu, sebagai tim, sebagai komunitas, sebagai bangsa. Apa yang ingin Anda bela? Apa prinsip-prinsip dan nilai-nilai Anda? Ingin menjadi orang seperti apakah Anda? Ini pertanyaan-pertanyaan besar dan banyak orang tidak yakin harus mulai dari mana. Tapi mereka sungguh tahu hasil macam apa yang mereka inginkan. Mendapatkan perut dan dada suspek atau kurang mudah, cemas atau melipat gandakan pendapatan. Itu bagus. Mulai saja di situ dan runut ke belakang dari hasil-hasil yang Anda inginkan ke tipe orang yang Anda inginkan untuk mendapatkan hasil-hasil tersebut. Tanyakan pada diri sendiri, siapa tipe orang yang dapat memberikan hasil yang saya inginkan? Siapa tipe orang yang mampu menurunkan bobot 20 kg? Siapa tipe orang yang berhasil menguasai bahasa baru? Siapa tipe orang yang berhasil menjalankan usaha rintisan yang sukses? Sebagai contoh, siapa tipe orang yang berhasil menulis buku? Mungkin dia sosok yang konsisten dan dapat diandalkan. Sekarang fokus Anda beralih dari menulis buku, yakni berbasis hasil, menjadi tipe orang yang konsisten dan andal, yakni berbasis identitas. Proses ini dapat mengantar ke keyakinan-keyakinan seperti aku tipe guru yang membela kepentingan murid, aku tipe dokter yang menyediakan waktu dan empati yang dibutuhkan pasien, aku tipe manajer yang memajukan bawahan. Begitu berhasil memegang tipe orang yang ingin Anda capai, Anda bisa mulai mengambil langkah-langkah kecil untuk memperkuat identitas yang dikehendaki. Saya punya teman yang berhasil menurunkan berat lebih dari 50 kg dengan bertanya pada diri sendiri, apa yang akan dilakukan oleh orang yang sehat? Sepanjang hari ia menggunakan pertanyaan ini sebagai panduan. Apa yang akan dilakukan oleh orang sehat? Berjalan atau naik taksi? Apa yang akan dipesan oleh orang sehat? Burrito atau salad? Teman saya membayangkan bahwa seandainya ia berperilaku seperti orang sehat dalam jangka waktu yang cukup lama, akhirnya ia akan menjadi orang itu. Ya benar. Konsep kebiasaan berbasis identitas merupakan pengantar pertama kita ke tema pokok lain dalam buku ini. Lingkaran umpan balik atau feedback loop. Kebiasaan Anda membentuk identitas Anda, dan identitas Anda membentuk kebiasaan-kebiasaan Anda. Kita berada di jalan dua arah. Pembentukan semua kebiasaan adalah lingkaran umpan balik, atau konsep yang akan kita gali lebih dalam di bab mendatang. Tapi yang penting adalah membiarkan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan identitas Anda menggerakkan lingkaran itu, bukan hasil-hasil Anda. Yang harus selalu difokuskan adalah menjadi tipe orang, bukan hasilnya sendiri. Alasan sesungguhnya mengapa kebiasaan itu penting. Perubahan identitas adalah kiblat untuk perubahan kebiasaan. Bagian lain buku ini akan memberi Anda petunjuk selangkah demi selangkah tentang cara membangun kebiasaan yang lebih baik dalam diri sendiri, keluarga, tim, perusahaan, dan dimanapun yang Anda inginkan. Namun pertanyaan yang sejati adalah, apakah Anda menjadi tipe orang yang Anda cita-citakan? Langkah pertama bukan apa atau bagaimana, melainkan siapa. Anda perlu tahu ingin menjadi seperti siapakah Anda. Kalau tidak begitu, upaya Anda mencari perubahan akan seperti kapal tanpa kemudi. Dan itu sebabnya kita mulai di sini. Anda memiliki kekuasaan untuk mengubah keyakinan terhadap diri sendiri. Identitas Anda tidak terpahat pada batu. Setiap saat Anda mempunyai pilihan, Anda dapat memilih identitas yang ingin Anda perkuat setiap hari dengan kebiasaan-kebiasaan yang Anda pilih hari ini. Dan ini mengantar kita ke tujuan lebih mendalam buku ini, serta alasan sesungguhnya mengapa kebiasaan itu penting. Membangun kebiasaan yang lebih baik tidak sama dengan mengotori hari Anda dengan kegiatan-kegiatan remeh, tidak sama dengan membersihkan gigi tiap malam atau mandi air dingin tiap pagi atau mengenakan baju yang sama setiap hari, tidak sama dengan membuat upaya-upaya eksternal yang sukses seperti mencari lebih banyak uang, menurunkan berat badan, atau mengurangi stres. Kebiasaan dapat memudahkan Anda meraih semua hal itu, tapi pada dasarnya itu tidak terkait dengan mempunyai sesuatu. Kebiasaan terkait dengan menjadi seseorang.
Akhirnya, kebiasaan Anda penting karena memudahkan Anda menjadi tipe orang yang Anda inginkan. Kebiasaan menjadi saluran yang memungkinkan Anda mengembangkan keyakinan terdalam tentang diri sendiri. Ringkasan bab 2. Ada 3 tingkat perubahan. Perubahan hasil, perubahan proses, dan perubahan identitas. Cara paling efektif untuk mengubah kebiasaan Anda adalah berfokus bukan pada apa yang ingin Anda capai, melainkan tipe orang yang Anda inginkan. Identitas Anda muncul dari kebiasaan-kebiasaan Anda. Setiap aksi sama seperti suara dukungan untuk tipe orang yang Anda inginkan. Menjadi versi terbaik diri Anda menuntut Anda terus-menerus mengedit keyakinan-keyakinan Anda dan meningkatkan serta memperluas identitas Anda. Alasan utama kebiasaan itu penting bukan karena memberi Anda hasil-hasil yang lebih baik, meskipun biasa, tetapi karena kebiasaan dapat mengubah keyakinan tentang diri sendiri. Bab 3. Bagaimana membangun kebiasaan yang lebih baik dalam 4 langkah sederhana. Pada 1898, seorang psikolog bernama Edward Tordick menyelenggarakan eksperimen yang akan menjadi dasar untuk pemahaman kita atas bagaimana kebiasaan terbentuk dan aturan-aturan yang membimbing perilaku kita. Tordick tertarik mempelajari perilaku satwa dan mulai dengan meneliti kucing. Ia menempatkan kucing dalam alat yang dikenal sebagai kotak teka-teki. Kotak itu dirancang sedemikian sehingga kucing dapat keluar melalui pintu menggunakan beberapa aksi sederhana. Misalnya menarik simpul, menekan tuas, atau naik ke anjungan. Sebagai contoh, satu kotak dilengkapi tuas yang ketika ditekan akan membuka pintu di bagian samping kotak. Begitu pintu terbuka, kucing dapat keluar dan disambut dengan semangkuk makanan. Kebanyakan kucing berusaha keluar secepat mungkin. Begitu dimasukkan ke kotak, mereka mengendus-endus ke sudut, mengulurkan kaki ke bukaan, dan mencakar benda-benda yang longgar. Setelah eksplorasi selama beberapa menit, kucing-kucing itu akan secara tidak sengaja menekan tuas ajaib. Pintu terbuka dan mereka menggunakannya untuk kabur. Tordick mengamati perilaku tiap kucing pada sejumlah eksperimen. Awalnya satwa-satwa itu berkeliling kotak secara acak. Namun, segera setelah menekan tuas dan pintu terbuka, proses belajar dimulai. Secara bertahap, tiap kucing belajar mengaitkan aksi menekan tuas dengan imbalan dapat keluar dari kotak dan disambut dengan makanan. Setelah 20-30 kali eksperimen, perilaku ini menjadi otomatis dan menjadi kebiasaan, sehingga kucing dapat kabur dalam hitungan detik. Sebagai contoh, catatan Tordick berbunyi, kucing 12 memerlukan waktu sebanyak berikut untuk berhasil. 160 detik, 30 detik, 90 detik, 60, 15, 28, 30, 22, 11, 15, 20, 12, 10, 14, 10, 8, 8, 5, 10, 8, 6, 6, 7. Selama 3 eksperimen pertama, kucing lolos dalam waktu rata-rata 1,5 menit. Selama 3 eksperimen terakhir, kucing berhasil lolos rata-rata dalam 6,3 detik. Dengan latihan, tiap kucing melakukan makin sedikit kesalahan dan aksi mereka menjadi makin cepat serta otomatis. Alih-alih mengulang kesalahan yang sama, kucing mulai langsung menuju solusi. Dari kajiannya, Tordick menjelaskan proses belajar dengan mengatakan perilaku-perilaku yang disusul dengan akibat-akibat yang memuaskan cenderung berulang, dan perilaku-perilaku yang disusul dengan akibat-akibat yang tidak menyenangkan lebih kecil kemungkinannya untuk diulang. Karyanya menyediakan titik awal yang sangat bagus untuk membahas bagaimana kebiasaan terbentuk dalam kehidupan kita sendiri. Karyanya juga menyediakan jawaban bagi beberapa pertanyaan mendasar seperti apa yang disebut kebiasaan dan mengapa otak repot-repot membangun semua itu. Mengapa otak membangun kebiasaan? Kebiasaan adalah perilaku yang telah diulang dengan frekuensi cukup untuk menjadi otomatis. Proses pembentukan kebiasaan dimulai dengan upaya coba-coba. Setiap kali Anda menjumpai situasi baru dalam hidup, otak Anda harus membuat keputusan. Bagaimana saya menanggapinya? Pertama kali menghadapi suatu masalah, Anda tidak yakin bagaimana memecahkannya. Seperti kucing Tordick yang hanya mencoba-coba untuk melihat apakah suatu upaya berhasil. Aktivitas neurologis dalam otak menjadi tinggi selama periode ini. Anda dengan cermat menganalisis situasi dan membuat keputusan-keputusan sadar tentang apa yang akan dikerjakan. Anda mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dan berusaha memahami semuanya. Otak sibuk mempelajari rangkaian aksi yang paling efektif. Terkadang, seperti kucing menekan tuas, Anda tidak sengaja menemukan solusi. Anda merasa cemas, dan Anda mendapati bahwa olahraga lari membuat Anda lebih tenang. Misalnya Anda kelelahan setelah bekerja seharian, dan mendapati bahwa bermain video game membuat Anda bersantai. Anda bereksplorasi dan terus bereksplorasi, lalu boom, imbalannya datang. Setelah menemukan imbalan yang tak terduga, kali berikutnya Anda mengubah strategi. Otak Anda langsung mulai membuat katalog tentang peristiwa-peristiwa yang mendahului imbalan itu. Tunggu sebentar, rasanya itu bagus. Apa yang kukerjakan sebelum itu?
Ini lingkaran umpan balik atau feedback loop di balik semua perilaku manusia. Mencoba, gagal, belajar, mencoba cara lain. Melalui latihan, gerakan-gerakan yang tidak berguna pelan-pelan hilang dan aksi-aksi yang berguna mengalami penguatan. Begitulah kebiasaan terbentuk. Setiap kali Anda menghadapi masalah yang sama, otak mulai mengotomatiskan proses pemecahannya. Kebiasaan Anda hanyalah serangkaian solusi otomatis yang memecahkan masalah dan stres yang secara rutin Anda hadapi. Sebagaimana ditulis oleh pakar ilmu perilaku Jason Hereha, kebiasaan pada dasarnya adalah solusi yang dapat diandalkan untuk masalah-masalah yang berulang di sekitar Anda. Ketika kebiasaan terbentuk, tingkat aktivitas dalam otak berkurang. Anda belajar mengunci petunjuk-petunjuk yang meramalkan kesuksesan dan menyelaraskan semua hal lain. Ketika situasi serupa muncul di kemudian hari, Anda tahu dengan pasti apa yang harus dicari. Tak perlu lagi menganalisis situasi dari segala sudut. Otak Anda langsung melompat ke proses coba-coba dan menciptakan aturan mental. Kalau begini, solusinya begitu. Uraian kognitif dapat diikuti secara otomatis setiap kali ada situasi yang sesuai. Sekarang, setiap kali merasa stres, Anda langsung tahu apa yang harus diperbuat. Begitu pulang dari tempat kerja, Anda langsung mengambil alat kontrol video game. Pilihan yang awalnya memerlukan usaha sekarang menjadi otomatis. Kebiasaan telah terbentuk. Kebiasaan adalah jalan pintas mental yang dipelajari dari pengalaman. Boleh dibilang kebiasaan hanyalah memori tentang langkah-langkah yang pernah Anda ambil untuk memecahkan masalah pada masa sebelumnya. Setiap kali kondisinya tepat, Anda dapat mengambil memori ini dan secara otomatis menerapkan solusi yang sama. Alasan utama otak mengingat masa lalu adalah untuk membuat prediksi yang lebih baik tentang apa yang bisa berhasil di masa mendatang. Pembentukan kebiasaan sangat berguna karena pikiran sadar adalah sumber kemacetan dalam otak. Otak hanya dapat memperhatikan masalah satu demi satu. Akibatnya, otak Anda selalu berusaha mengawetkan perhatian sadar untuk tugas apapun yang paling penting. Setiap kali dimungkinkan, pikiran sadar senang mendelegasikan tugas pada pikiran bawah sadar untuk bekerja secara otomatis. Ini tepatnya yang terjadi ketika kebiasaan terbentuk. Kebiasaan mengurangi beban kognitif dan membebaskan kapasitas mental sehingga Anda dapat mengalokasikan perhatian pada tugas-tugas lain. Meskipun efisien, sebagian orang masih penasaran dengan manfaat kebiasaan. Perdebatan mereka biasanya seperti ini. Apakah kebiasaan akan membuat hidup saya menjemukan? Saya tidak ingin mengurung diri dalam gaya hidup yang tak saya nikmati. Tidakkah rutinitas yang terlalu banyak akan merenggut gelora dan spontanitas dalam hidup? Hampir tidak sama sekali. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul akibat dikotomi yang keliru. Hal itu membuat Anda berpikir tentang mana yang harus Anda pilih antara membangun kebiasaan dan meraih kebebasan. Dalam kenyataannya, keduanya saling melengkapi. Kebiasaan tidak membatasi kebebasan. Kebiasaan justru menciptakannya dalam kenyataannya. Orang yang tidak mengurus kebiasaan mereka seringkali memiliki kebebasan yang paling sedikit. Tanpa kebiasaan keuangan yang baik, Anda akan selalu kerepotan mencari uang tambahan. Tanpa kebiasaan kesehatan yang baik, Anda akan selalu kurang bergairah. Tanpa kebiasaan belajar yang baik, Anda akan selalu merasa tertinggal. Bila selalu dipaksa membuat keputusan untuk tugas-tugas sederhana, kapan aku harus berolahraga, kemana aku harus menulis, kapan aku harus membayar tagihan, berarti Anda mempunyai jatah kebebasan yang lebih sedikit. Hanya dengan membuat hal-hal mendasar dalam hidup lebih mudah, Anda dapat menciptakan ruang mental yang diperlukan untuk berpikir bebas dan berkreativitas. Sebaliknya, ketika kebiasaan-kebiasaan Anda sudah mapan dan hal-hal dasar dalam hidup sudah tertangani dengan baik, pikiran Anda bebas untuk berfokus pada tantangan-tantangan baru dan menguasai kumpulan masalah berikutnya. Membangun kebiasaan pada masa sekarang memungkinkan Anda melakukan lebih banyak hal yang Anda inginkan di masa mendatang. Pengetahuan tentang cara kerja kebiasaan. Proses membangun kebiasaan dapat dibagi menjadi 4 langkah sederhana: mendapatkan petunjuk, menumbuhkan gairah, menanggapi, dan menikmati hasil. Menguraikan sesuatu ke dalam komponen-komponen mendasar ini dapat memudahkan kita memahami apa kebiasaan itu, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana meningkatkannya. Pola 4 langkah ini merupakan tulang punggung setiap kebiasaan, dan otak Anda melewati langkah-langkah ini dengan urutan yang sama setiap waktu. Pertama, ada petunjuk. Petunjuk itu memicu otak untuk memulai perilaku. Inilah informasi kecil yang meramalkan imbalan. Nenek moyang prasejarah kita memberi perhatian pada petunjuk-petunjuk yang mengisyaratkan lokasi imbalan pokok seperti makanan, air, dan seks. Sekarang, kita menghabiskan sebagian besar waktu untuk mencari petunjuk-petunjuk yang meramalkan ganjaran sekunder, seperti uang dan kemasyhuran, kekuasaan dan status, pujian dan persetujuan, cinta dan persahabatan, atau perasaan tentang kepuasan pribadi.
Tentu saja pencairan-pencairan ini secara tidak langsung juga meningkatkan peluang kita untuk bertahan hidup dan berproduksi, yang menjadi motif lebih dalam di balik segala sesuatu yang kita lakukan. Pikiran Anda terus menganalisis situasi Anda, baik internal maupun eksternal, untuk mendapatkan petunjuk tentang letak suatu ganjaran. Karena petunjuk itu merupakan indikator pertama yang dekat dengan ganjaran. Wajar kalau hal itu membangkitkan gairah. Gairah adalah tahap kedua, dan gairah atau nafsu menjadi kekuatan penggerak di balik setiap kebiasaan. Tanpa motivasi atau nafsu di tingkat tertentu, tanpa gairah untuk berubah, kita tidak memiliki alasan untuk beraksi. Yang Anda gairahkan bukan kebiasaan itu sendiri, melainkan perubahan situasi yang diberikannya. Anda tidak ingin merokok karena rokok itu. Anda ingin sekali mendapatkan rasa lega yang diberikannya. Anda bukan termotivasi oleh aksi menggosok gigi, melainkan oleh rasa nyaman ketika mulut Anda bersih. Anda bukan bergairah untuk menyalakan televisi. Anda menambahkan hiburan. Setiap gairah terkait dengan hasrat untuk mengubah situasi internal Anda. Ini poin penting yang akan kita bahas lebih lanjut. Gairah pada orang yang satu berbeda dari gairah pada orang lain. Menurut teori, suatu informasi dapat memicu gairah, tapi dalam praktiknya, orang tidak termotivasi oleh petunjuk yang sama. Bagi seorang penjudi, bunyi mesin togel dapat menjadi pemicu kuat yang menyulut gelombang nafsu luar biasa. Bagi orang yang jarang berjudi, lagu dan bunyi khas kasino hanya semacam bunyi bising di latar belakang. Petunjuk tidak bermakna sampai orang berhasil menafsirkannya. Pikiran, perasaan, dan emosi sang pengamatlah yang mengubah petunjuk menjadi gairah. Langkah ketiga adalah menanggapi. Tanggapan adalah kebiasaan sesungguhnya yang Anda lakukan, yang dapat berwujud pikiran atau aksi. Suatu tanggapan terjadi atau tak terjadi bergantung pada seberapa besar motivasi Anda dan seberapa besar kaitannya dengan perilaku. Jika suatu aksi memerlukan upaya fisik atau mental yang lebih besar daripada yang dapat Anda kerahkan, Anda tidak akan melakukannya. Tanggapan Anda juga bergantung pada kemampuan Anda. Kedengarannya sederhana, padahal kebiasaan dapat terjadi hanya jika Anda mampu melakukannya. Kalau ingin memasukkan bola basket tapi tidak mampu melompat cukup tinggi untuk meraih ranjang, berarti Anda tidak beruntung. Akhirnya, tanggapan menghasilkan imbalan. Ganjaran adalah sasaran akhir setiap kebiasaan. Petunjuk terkait dengan melihat imbalan. Gairah berkaitan dengan hasrat terhadap ganjaran. Tanggapan terkait dengan mendapatkan ganjaran. Kita mencari ganjaran karena ada dua hal yang dapat dibentuk. Satu, ganjaran membuat kita puas. Dan dua, ganjaran mengajarkan sesuatu kepada kita. Tujuan pertama ganjaran adalah memuaskan gairah Anda. Betul, ganjaran memberikan manfaat sendiri. Makanan dan air mengantarkan energi yang Anda perlukan untuk bertahan hidup. Kenaikan jabatan menjadikan uang Anda lebih banyak dan Anda lebih dihormati. Tubuh lebih tegap meningkatkan kesehatan dan Anda membuat lawan jenis lebih tertarik. Namun, makin langsung manfaat yang didapatkan dari suatu ganjaran, makin bergairahlah Anda dalam mencari makan, meraih status, atau membujuk seseorang, setidaknya untuk sesaat. Ganjaran mendatangkan kepuasan dan kelegaan dari gairah. Kedua, ganjaran mengajarkan kepada kita aksi-aksi mana yang patut diingat untuk masa mendatang. Otak Anda bertindak sebagai detektor ganjaran. Ketika Anda menjalani hidup, sistem saraf sensoris Anda terus memantau aksi-aksi mana yang memuaskan hasrat Anda dan memberikan kenikmatan. Perasaan nikmat dan kecewa adalah bagian dalam mekanisme umpan balik yang membantu otak membedakan aksi-aksi berguna dari aksi-aksi tak berguna. Ganjaran menutup lingkaran umpan balik dan menuntaskan lingkaran kebiasaan. Bila suatu perilaku tidak memadai dalam bagian manapun dari empat bawah ini, perilaku itu tidak akan menjadi kebiasaan. Hilangkan petunjuk, maka kebiasaan Anda tidak akan pernah dimulai. Hilangkan gairah, maka Anda tidak akan mengalami motivasi yang cukup untuk bertindak. Buat perilaku menjadi sulit, maka Anda tidak akan mampu melakukannya. Dan bila ganjaran gagal memuaskan hasrat, Anda tidak akan mempunyai alasan untuk melakukannya lagi pada masa mendatang. Tanpa tiga langkah pertama, perilaku tidak akan terjadi. Kalau tidak keempatnya, perilaku tidak akan berulang. Untuk ringkasnya, petunjuk memicu gairah, yang memotivasi tanggapan, yang mengantar ke ganjaran, yang memuaskan gairah, dan akhirnya terkait lagi dengan petunjuk. Bersama-sama keempat langkah ini membentuk lingkaran umpan balik neurologis, petunjuk, gairah, tanggapan, ganjaran, petunjuk, gairah, tanggapan, ganjaran, yang akhirnya memungkinkan Anda menciptakan kebiasaan yang otomatis. Siklus ini dikenal dengan lingkaran kebiasaan. Proses 4 langkah ini bukan sesuatu yang terjadi sesekali, melainkan lingkaran umpan balik tak berujung yang terus berjalan dan aktif setiap saat selama hidup, termasuk saat ini. Otak terus memantau lingkaran sekitar, meramalkan apa yang akan terjadi kemudian, mencoba membuat tanggapan-tanggapan berbeda, dan belajar dari hasil.
Seluruh proses selesai dalam persekian detik dan kita menggunakannya berulang-ulang tanpa menyadari semua yang telah dikemas dalam kegiatan terdahulu. Kita bisa membagi 4 tahap ini menjadi 2 fase, fase masalah dan fase solusi. Fase masalah terdiri atas petunjuk dan gairah, dan ini terjadi ketika Anda sadar ada sesuatu yang perlu berubah. Fase solusi terdiri atas tanggapan dan ganjaran, yaitu ketika Anda beraksi dan meraih perubahan yang Anda dambakan. Semua perilaku digerakkan oleh gairah untuk memecahkan masalah. Terkadang masalah yang Anda lihat adalah sesuatu yang baik dan Anda ingin mendapatkannya. Terkadang masalah itu adalah rasa nyeri yang Anda alami dan Anda ingin membebaskan diri darinya. Manapun yang Anda alami, tujuan setiap kebiasaan adalah memecahkan masalah yang Anda hadapi. Bayangkan Anda sedang berjalan memasuki ruangan yang gelap dan langsung menuju sekelar. Anda telah begitu sering menjalankan kebiasaan sederhana ini, sehingga hal itu terjadi tanpa dipikir. Anda menjalankan 4 tahap ini dalam persekian detik, dorongan untuk beraksi terjadi tanpa Anda pikirkan. Ketika menjadi dewasa, kita jarang perhatikan kebiasaan-kebiasaan yang berjalan dalam hidup kita. Kebanyakan kita tidak pernah berpikir 2 kali tentang kenyataan bahwa kita menyimpul tali sepatu dulu setiap pagi, atau melepas kabel pemanggang roti setelah menggunakannya, atau selalu berganti baju yang lebih nyaman segera setelah tiba di rumah dari tempat kerja. Setelah puluhan tahun mental kita terprogram, kita secara otomatis masuk ke pola pikir dan bertindak ini. Anda dapat melihat beberapa contoh seperti apa kelihatannya dalam dunia nyata ini. Petunjuk ponsel Anda berbunyi, pertanda Anda pesan singkat baru. Gairah, Anda ingin tahu isi pesan itu. Tanggapan, Anda mengambil ponsel dan membaca pesan. Ganjaran, Anda puas karena telah membaca pesan, meraih ponsel menjadi terhubung dengan bunyi ponsel. Petunjuk, Anda sedang menjawab email. Gairah, Anda mulai merasa stres dan kewalahan dengan tugas Anda. Anda ingin merasa memegang kendali. Tanggapan, Anda menggigit kuku. Ganjaran, Anda memuaskan hasrat untuk mengurangi stres. Menggigit kuku menjadi terhubung dengan menjawab email. Petunjuk, Anda bangun tidur. Gairah, Anda ingin merasa segar. Tanggapan, Anda minum secangkir kopi. Ganjaran, Anda memuaskan hasrat untuk merasa segar. Minum kopi menjadi terhubung dengan bangun tidur. Petunjuk, Anda mencium wangi donat ketika berjalan di dekat kantor. Gairah, Anda mulai menginginkan donat. Tanggapan, Anda membeli donat dan memakannya. Ganjaran, Anda memuaskan hasrat Anda untuk makan donat. Membeli donat menjadi terhubung dengan berjalan di dekat kantor. Petunjuk, Anda memenuhi hambatan ketika sedang mengerjakan proyek. Gairah, Anda merasa kesal dan ingin melepaskan rasa frustrasi. Tanggapan, Anda mengambil ponsel dan melihat-lihat media sosial. Ganjaran, Anda memuaskan hasrat untuk bebas dari rasa kesal. Melihat-lihat media sosial menjadi terhubung dengan pekerjaan yang macet. Petunjuk, Anda berjalan memasuki ruangan yang gelap. Gairah, Anda ingin dapat melihat. Tanggapan, Anda menekan sekelar. Ganjaran, Anda memuaskan hasrat untuk melihat menyalakan lampu menjadi terhubung dengan ruangan yang gelap. 4 kaidah perubahan perilaku. Dalam bab-bab mendatang, kita akan melihat sekali lagi bagaimana 4 tahap petunjuk, gairah, tanggapan, dan ganjaran berpengaruh pada hampir segala sesuatu yang kita kerjakan tiap hari. Namun sebelum menjalankannya, kita perlu mengubah 4 tahap ini menjadi kerangka kerja praktis yang dapat kita gunakan untuk merancang kebiasaan-kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Saya menyebut kerangka kerja ini 4 kaidah perubahan perilaku dan menyediakan seperangkat aturan sederhana untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik dan membongkar kebiasaan-kebiasaan buruk. Anda dapat memandang tiap hukum sebagai tuas yang mengaruhi perilaku manusia. Ketika tuas itu berada di posisi yang tepat, menciptakan kebiasaan baik menjadi mudah. Ketika tuas-tuas itu berada di posisi yang keliru, upaya yang sama hampir mustahil. Ketika tuas-tuas itu berada di posisi yang keliru, upaya itu hampir tidak mungkin. Bagaimana menciptakan kebiasaan baik? Hukum pertama, petunjuk menjadikannya terlihat. Hukum kedua, gairah menjadikannya menarik. Hukum ketiga, tanggapan menjadikannya mudah. Hukum keempat, ganjaran menjadikannya memuaskan. Kita dapat membalik kaidah-kaidah ini untuk mempelajari cara membongkar kebiasaan buruk. Bagaimana membongkar kebiasaan buruk? Kebalikan hukum pertama, petunjuk menjadikannya tak terlihat. Kebalikan hukum kedua, gairah menjadikannya tidak menarik. Kebalikan hukum ketiga, tanggapan menjadikannya sulit. Kebalikan hukum keempat, ganjaran menjadikannya mengecewakan. Akan tidak bertanggung jawab.
kalau saya mengaku bahwa 4 kaidah ini adalah kerangka kerja yang lengkap untuk mengubah perilaku manusia manapun. Tapi menurut saya, keduanya hampir sama. Seperti akan segera Anda lihat, 4 kaidah perubahan perilaku berlaku untuk hampir setiap bidang, dari olahraga sampai politik, sastra sampai kedokteran, komedi sampai manajemen. Hukum-hukum ini dapat digunakan tak peduli tantangan apa yang sedang Anda hadapi. Kita tidak memerlukan strategi yang betul-betul berbeda untuk tiap kebiasaan. Setiap kali ingin mengubah perilaku, Anda cukup bertanya pada diri sendiri. 1. Bagaimana saya dapat menjadikannya terlihat? 2. Bagaimana saya dapat menjadikannya menarik? 3. Bagaimana saya dapat menjadikannya mudah? 4. Bagaimana saya dapat menjadikannya memuaskan? Kalau Anda pernah penasaran, mengapa saya tidak melakukan apa yang sudah saya rencanakan? Mengapa saya tidak menurunkan berat badan, atau berhenti merokok, atau menabung untuk pensiun, atau mulai bisnis sampingan itu? Mengapa saya mengatakan sesuatu yang penting, tapi terkesan tidak pernah menyediakan waktu untuk itu? Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan itu dapat ditemukan entah di mana dalam 4 kaidah ini. Kunci untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik dan membongkar kebiasaan-kebiasaan buruk adalah memahami hukum-hukum dasar ini, serta cara mengubahnya sesuai spesifikasi Anda. Setiap sasaran dipastikan gagal kalau berlawanan dengan unsur-unsur alami manusia. Kebiasaan Anda dibentuk oleh sistem-sistem dalam hidup Anda. Dalam bab-bab mendatang, kita akan membahas satu demi satu hukum ini dan menunjukkan bagaimana Anda dapat menggunakannya untuk menciptakan sistem tempat kebiasaan-kebiasaan baik muncul secara alami dan kebiasaan-kebiasaan buruk pelan-pelan menghilang. Ringkasan bab 3. Kebiasaan adalah perilaku yang telah diulang cukup sering sampai menjadi otomatis. Tujuan akhir kebiasaan adalah memecahkan masalah-masalah dalam hidup dengan energi dan upaya sekecil mungkin. Kebiasaan apapun dapat diuraikan menjadi lingkaran umpan balik yang meliputi 4 langkah: petunjuk, gairah, tanggapan, dan ganjaran. 4 kaidah perubahan perilaku adalah seperangkat aturan sederhana yang dapat digunakan untuk membangun kebiasaan-kebiasaan lebih baik. Hal itu menjadikannya terlihat, menjadikannya menarik, menjadikannya mudah, dan menjadikannya memuaskan.